Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Usninda. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Tentunya harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Sebelum belajar, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Wahid isnain salas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dalam setiap kegiatan kita, termasuk salah satunya kegiatan belajar. Hari ini kita sudah mulai masuk di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Oke, sebelum belajar, anak-anak boleh mempersiapkan buku paket tema 2 sama seperti punyanya Ustadzah ini ya. Sudah dipinjami dari sekolah, disiapkan dulu. Kalau sudah, nanti bisa bergabung lagi dengan Usninda untuk belajar tematik tema 2. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Ya, ini ya halaman 5 seperti ini. Oke, materi pelajaran untuk muatan pelajaran matematika hari ini yaitu tentang sifat pertukaran atau nama kerennya ya, sifat komutatif ya. Sifat pertukaran atau sifat komutatif. Yang pertama untuk operasi hitung penjumlahan, yang kedua nanti akan ada operasi hitung perkalian. Ini sebenarnya materi sudah pernah Ustadzah singgung sedikit, sampaikan sedikit ya kemarin di tema 1. Di buku paket yang anak-anak buka di halaman 5 ada gambar siapa ini namanya. Ya, namanya Dayu. Nah, ini Dayu sedang mengumpulkan daun-daun kering. Kemudian dia mengambil daun-daun kering yang di halaman rumah ya. Daun kering yang diambil berapa? Nah, di sini tertulis di kotak pertama itu ada 35 helai daun kering. Yang di kotak kedua itu ada 15 helai daun kering. Oke, mau kita apakan ya daun keringnya ya? Ya, jadi ini ceritanya Dayu meletakkan daun tersebut di 2 kotak. Kotak yang pertama ini isinya adalah 35. Kotak yang kedua berisi 15 daun kering. Jadi kotak pertama berisi 35, sedangkan kotak yang kedua berisi 15. Kalau dihitung semuanya di kotak 1 dan kotak kedua, berarti kita tambahkan 35 ditambah 15. Nah, ini bisa dihitung menggunakan susun pendek. Masih ingat ya? Kalau dihitung jawabannya ketemu 50. Nah, terus kemudian Dayu penasaran. Ini kalau misalnya kotaknya itu posisinya ditukar. Jadi tadi yang depan ini adalah kotak yang besar. Kemudian pada masalah yang kedua, Dayu tukar kotaknya. Yang lebih banyak isinya atau yang besar, kotak besar itu letakkan di belakang. Tapi yang di depan itu ganti posisi dengan kotak yang kecil. Jadi 15 posisinya yang di depan. Kemudian 35 itu posisi yang belakang. Terus dijumlahkan sama caranya dengan menggunakan susun pendek. Ketemu ternyata jawabannya 50. Dibolak-balik hasilnya akan sama. Nah, seperti ini ya. Ini pengerjaan yang tadi yang Dayu menghitung dibalik. Intinya adalah posisi 35-nya ditukar. Yang awalnya di depan, dia ditukar di belakang. 15 awalnya di belakang ditukar di depan. Akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi 35 ditambah 15 itu hasilnya akan sama dengan 15 ditambah 35. Apakah hanya berlaku untuk angka tersebut? Tidak, berlaku untuk semua angka yang dijumlahkan. Jadi intinya sifat komutatif atau pertukaran itu adalah pertukaran posisi. Yang awalnya di depan, kemudian dia ditukar di belakang. Jadi posisi atau tempatnya dipindah-pindah. Depan nanti dipindah belakang, belakang dipindah depan, akan menghasilkan penjumlahan yang sama. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak bisa membuka halaman 23 di buku paket. Silakan dibuka halaman 23. Sudah? Semuanya sudah buka 23.
Oke, jadi yang bawah ya. Dayu mengunjungi pamannya. Ternyata pamannya ini seorang petani kelapa. Nah, Dayu melihat ternyata panen kelapa di kebun pamannya itu banyak sekali. Karena saking banyaknya, maka kelapanya dimasukkan ke dalam truk. Ya, jadi ada seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama itu 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Kalau kita gambar ilustrasinya seperti ini ya. Di halaman 24 ada dua buah truk. Truk yang pertama tadi isinya 425. Truk yang kedua isinya 590. Kita jumlahkan menggunakan susun pendek. Anak-anak diingat lagi, Usnida nggak akan menjelaskan. Nah, ini ternyata hasilnya adalah 1015. Kemudian posisi truknya dibalik, nak, diubah ya. Jadi yang tadi di depan jadi di belakang. Nih 425 kita ganti posisinya di belakang. Sedangkan 590 kita ubah posisinya menjadi di depan. Kemudian kita tulis kalimat matematikanya menjadi seperti ini. 590 ditambah 425. Ingat, hitung menggunakan susun pendek. Ketemu jawabannya 1015. Nah, kesimpulannya apa? Jadi 425 ditambah 590 itu sama dengan hasilnya 590 ditambah 425 gitu ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Anak-anak bisa membuka halaman 39. Oke, perhatikan contoh soalnya baik-baik. Ada Dayu lagi ternyata, nggak apa-apa. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Jadi Dayu itu punya biji kacang merah jumlahnya 500 butir. Dayu taruh di kotak warnanya hijau. Sampai itu paham ya? Oke, kemudian ada Siti. Jadi di soal ini ada Dayu dan ada Siti. Siti ngapain? Nah, Siti ternyata juga mengumpulkan biji kacang merah sama kayak Dayu. Tapi jumlahnya beda. Yang Siti kumpulkan sebanyak 610 butir. Paham ya? Ia meletakkannya pada kantong plastik. Kalau Dayu tadi jumlahnya 500, letakkan di kotak warna hijau. Sedangkan Siti jumlahnya 610 butir, letakkannya di kantong plastik. Gitu ya masalahnya ya. Nah, terus selanjutnya berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kalau jumlah kacang merah Dayu dan Siti berarti digabung. Kalau digabung berarti semakin banyak. Kalau semakin banyak berarti dijumlah. Kita tambahkan 500 punya Dayu tadi. Karena Dayu disebut duluan, jadi letakkan di depan. Kemudian punya Siti. Punya Siti taruh di selanjutnya. 500 ditambah 610. Ingat, pakai susun pendek, ketemu jawabannya 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti ada 1110 butir. Nah, lalu kalau kita mau pakai sifat pertukaran, di sini ya, kita mau tukar. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kita tukar. Kalau tadi Dayu pakai kotak warna hijau, sekarang Dayu diganti, dia menyimpannya diletakkan dalam plastik. Kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, ditukar ya anak-anak ya. Dayu pakai plastik, Siti pakai kotak warna hijau. Kira-kira jumlah kacang merah Dayu dan Siti berapa? Nah, karena ditukar berarti posisinya juga kita tukar. Yang 500 taruh belakang, yang 610 taruh depan. Kita jumlahkan karena masih sama pertanyaannya. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, ketika ditambahkan hasilnya adalah 1110. Jadi sama. Sehingga jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Kenapa tetap? Karena ingat, dalam penjumlahan berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran. Sehingga kesimpulannya 610 ditambah 500
akan sama dengan 500 ditambah 610. Oke, sampai di situ dulu tentang sifat pertukaran atau sifat komutatif dalam penjumlahan.